Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi hotel sederhana yang bisa dipakai untuk skala kecil sampai dengan menengah. Jadi aplikasi ini saya buat sederhana, simple, supaya dalam penggunaannya itu mudah. Aplikasi ini juga secara spesifikasi itu bisa jalan di Windows, baik itu Windows 7, 8, 10, dan 11. Juga bisa memanajemen data tamu dan juga bisa melihat timeline dari semua data, semua inputan yang diinput oleh resepsionis ya. Juga multi user. Aplikasi ini juga multi user dan juga hanya untuk single user. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ya, di depan ini adalah dashboard. Kita bisa melihat range dari data. Kita bisa lihat ya di sini. Ini kamar. Kemudian ada tanggal di sini. Nah, ini warna-warni ini adalah proses orang yang sedang booking, reservasi, check-in dan check-out. Seperti itu. Kemudian di atas ini ada menu transaction, ada room, transaction, tool, dan about. Di sini juga data untuk refresh data, di sini untuk check-in reservasi, dan di sini untuk mencari data berdasarkan tanggal. Oke, di menu yang pertama ini ada menu data room. Kita klik. Di sini kita bisa mengelola data room yang kita mau. Jadi di sini kita bisa nambah room ya. Ada tipe roomnya, ada statusnya, dan nomor roomnya. Nah, tipe room ini inputannya dari mana? Dari sini. Dari tool room ada namanya tipe room. Nah, di sini kita bisa input ya. Kodenya berapa, tipe name-nya berapa, kapasitasnya berapa. Seperti itu. Oke, yang kedua di menunya adalah ada price room. Di sini ada standard price dan custom price. Perbedaannya standard price ini hanya untuk standar ya. Jadi kita kalau misalnya dipilih, dia pasti akan memenuhi harga ini. Sedangkan kalau untuk custom room, custom price itu artinya kita bisa memilih tipe data, tipe roomnya, kemudian memilih tanggal untuk promo. Contoh ya ini 17 Juni sampai 19 Juni 2024 promo Idul Adha 150.000 harganya. Jadi kita bisa bikin harga promo seperti itu. Kemudian di sini ada change password untuk mengganti password, ini untuk exit atau logout. Kemudian di menu berikutnya ada room. Di room ini kita bisa melihat transaksi ya. Ini transaksi, ini data-data dalamnya. Kita tinggal pilih misalnya yang check-in gini. Kita pilih di sini ada di bawahnya ini ada tombol-tombol, ini ada pencarian dan di sini ada untuk transaksi baru. Kalau untuk print sale ini adalah mencetak tanggal atau mencetak transaksi yang kita ingin. Contoh ya. Ini karena datanya di tahun 2021. Jadi kita print dari tanggal 10 Desember sampai dengan 31 Desember. Maka dia akan menampilkan data seperti ini. Nah, di data ini kita bisa lihat ya, ini ada status check-in check-out-nya, ada tanggalnya, kemudian nomor nota, ada berapa hari, seberapa besar ya. Kemudian ada tipe kamarnya dan lain-lain ya. Nah, oke. Ini juga bisa kita ekspor ke Excel Word, PDF atau ke Word. Nah, ini jadi laporannya bisa kita ekspor ke Excel, PDF atau Word. Oke, berikutnya di bawahnya ini ada checkout. Jadi ini hanya tombol-tombol, kalau kayak gini dia tidak tersedia ya. Dia cuma ketika dia ada merah ini check-in, reservasi, booking itu nggak akan. Jadi ini bisa dilakukan checkout. Jadi kalau kita checkout, dia akan checkout berdasarkan tanggal transaksinya atau tanggal hari ini ya. Checkout. Kemudian sampingnya ada detail. Detail ini kita bisa melihat secara detail ya transaksinya, kemudian namanya, room berapa, tipenya, kemudian tanggalnya, harganya berapa, kemudian service charge, ada totalnya. Kita langsung di sini juga kita langsung bisa print nota printnya seperti ini ya. Ini contoh. Nah ini nanti ini bisa kita custom ya. Maksudnya custom di sini permintaan request
Jadi nanti kalau ada permintaan dari klien yang mau perubahan dari nota ini bisa, tapi ini custom jatuhnya. Misalnya mendesain seperti apa ya, warna, ada warna dan lain bisa, atau logo dan lain-lain bisa. Cuma ini ada tambahan biaya aja, seperti itu. Oke, tadi sudah saya check out. Nah, kemudian ketika di check out, maka datanya kita bisa lihat nih ya. Ketika diklik dia berubah ya, tadinya check in jadi check out. Dan kita bisa lihat detailnya ini. Check outnya tanggal hari ini, tanggal dimana video ini dibuat. Oke, kita bisa refresh untuk melihat ya. Di sini bisa nyari juga berdasarkan nomor kamar. Ini nomor 101. Atau kita mau berdasarkan nama juga bisa. Ini Ronald ya. Jadi sangat memudahkan ya di sini. Kemudian di sini bisa edit. Jadi kalau yang ini, kalau sudah check out ini tidak bisa diedit ya. Yang bisa diedit itu cuma yang observasi. Ini bisa kita, nah ini ya. Contohnya price-nya 300.000, ada diskonnya. Kemudian ada service charge sama tax. Jadi kita bisa bikin transaksi berdasarkan nilai, ini persentasi atau nilai final. Ini contohnya kita coba yang tadi yang check-in. Oke, kita coba edit. Kemudian kita kasih nilai diskon, misalnya 100.000. Service charge 5%, 10. Kita simpan. Ketika simpan nanti dia akan memunculkan ya. Ketika sukses nanti kita bisa melakukan proses print untuk melihat nota perubahan ya, perubahan dari harga yang sudah kita tetapkan tadi hari ini, yang kita sudah. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba lihat, kita print. Nah ini dia harganya berubah. Jadi 3 hari harga per kamar per hari 150.000 dikalikan dan dikurangi 100.000 ya. Jadi totalnya 1.200.000. Oke, berikutnya ada tools. Di sini ada tool service room. Ini bisa kita tentukan service charge-nya berapa, nilainya ya, 5, 10 dan lain-lain sebagainya kita bisa input. Kemudian bisa taksi juga bisa, misalnya kita sekarang kan 11% ya. Nah, ini kita bisa input. Jadi ketika di input di sini ini ada inputan nih. Nah, nanti di sini taksinya jadi 10 sama 11 kayak gitu. Average charge juga gitu. Nanti kita bisa tambah sendiri ya. Seperti itu. Kemudian tipe room tinggal kita tambahin kalau misalnya ingin tambah. Di sini ada user. Nah, kita bisa nambah user ya. Nah, levelnya ada 3, user, admin, manager. User ini di level user biasa, dia menu-menunya hanya bisa untuk transaksi. Admin ini administratif. Manager nih dia nggak bisa melakukan perubahan. Dia bisa melakukan perubahan harga tapi tidak bisa merubah nama dari hotel. Notanya nggak bisa dirubah ya. Header hotel notanya. Kemudian di sini ada set nama perusahaan. Nah, di sini kita bisa tentukan nama hotel dan alamat. Nanti itu jadi buat di notanya itu, di nota case-nya itu. Oke, kemudian refresh. Ini untuk nge-refresh data. Ini ada untuk inputan. Jadi kalau mau input baru lewat sini bisa. Tanggal berapa, namanya, nomor identitasnya, ini otomatis ya, tapi ini bisa juga diinput manual. Kemudian tipenya, nah nanti dia berubah ya, tipenya standar, tipenya suite jadi suite, tipenya superior jadi superior. Nah ini berdasarkan juga harga. Nah ini tadi ya karena ada diskon ya, kita setting ya standar jadi 150.000 ya, kamarnya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada search data. Nah, ini kita bisa search data. Misalnya satu
Saya mau nyari dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 misalnya ya. Oke. Dia program akan menampilkan transaksinya ini. Nah, di sini kita bisa melakukan proses lainnya ya, misalnya kita klik di sini. Nah, di sini ada shortcutnya, jadi kita bisa check out langsung di sini. Booking juga sama, kita bisa melakukan proses booking, proses selanjutnya di sini ini cuma bisa check-in. Kemudian untuk reservasi, ini reservasi ini tidak bisa ya, karena dia akan hanya untuk mereservasi. Jadi perubahannya ini nanti harusnya kita di transaksi, menu transaksi, dan kita cari yang reservasi ini baru kita bisa ubah. Ini juga bisa kita cancelkan. Kita cancel. Berhasil. Kita coba lihat ya. Oke. Cancel ini. Setelah kita cancel ya, tuh dia akan berubah warnanya jadi begini. Kemudian kita bisa hapus datanya yang kita cancel. Contohnya ya nih. Ini cancel, kita hapus seperti itu. Oke, jadi dari sini mengklik semua menu yang ada di sini untuk memudahkan dalam shortcut. Jadi nanti resepsionis tinggal klik, dia bisa melihat data-datanya. Nah, ini check-innya, checkoutnya, kemudian bisa ngeprint langsung di sini notanya. Seperti itu. Ya, mungkin ini saja ya untuk aplikasi hotel ini, hotel sederhana ini. Memang dibuat sederhana, memudahkan user supaya bisa dipakai dan user bisa terinformasi ya. Jadi kita lebih mudah ya dalam memanajemen data untuk tamu yang masuk dan keluar. Jadi tidak repot lagi dan tidak ribet juga. Karena apa? Karena aplikasi ini memang dirancang sederhana. Jika ada yang berminat dengan aplikasi ini atau mau custom, bisa juga. Tapi kalau custom tentu ada tambahan biaya yang berbeda ya. Nanti bisa menghubungi saya langsung sesuai dengan nomor HP yang sudah saya terapkan di sini. Oke, terima kasih. Demikian videonya. Selamat siang.